Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruang yang sederhana ini untuk mengikuti implementasi aksi nyata CGP Angkatan 10. Salawat berakai salam tak lupa pula kita curahkan ke pangkuan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah yang seperti kita rasakan pada saat sekarang ini. Penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah dan kepada teman-teman rekan guru yang telah berhadir di acara aksi nyata modul 14 budaya positif. Sebelum memulai acara, marilah kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan setelah kita membaca surat Al-Fatihah tadi, acara kita berjalan dengan lancar. Selanjutnya, kata sambutan sekalian pembukaan oleh Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tapatuan kepada Ibu Armida, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan umur, kesempatan, walaupun di hari libur Allah masih berikan langkah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan sederhana ini. Selawat berserta salam yang tidak jemu-jemunya kita hantarkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yang penuh dengan ilmu pendidikan seperti yang kita rasakan hari ini. Hari ini pun kita mendapatkan ilmu yang luar biasa dari CGP kita, yang mana mereka memberikan, berbagi kepada kita untuk mensosialisasikan tentang budaya positif yang kita lakukan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah kita yang tercinta ini. Yang saya hormati Bu Ulia Fitri selaku guru penggerak Angkatan 10, Bu Rizka Junianda selaku guru penggerak Angkatan 10, luar biasa. Dan tahun depan untuk Pak Lian, Pak Dadi, Bu Emma untuk Angkatan 12 kami siap mendukung supaya ada penggerak-penggerak yang lainnya, guru-guru penggerak lainnya, sehingga sekolah kita terus bergerak menuju pendidikan yang bermutu tinggi di SMA Negeri 1 Tapatuan. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari di mana dua orang guru penggerak kita ini memperkenalkan kepada kita dan mengimplementasikan budaya positif kepada kita untuk kita terus berinteraksi dan melakukan itu di lingkungan pendidikan kita. Kadang-kadang kita tidak paham yang mana apanya budaya positif. Padahal satu kertas tisu yang bertabur atau terletak di depan kantor itu merupakan budaya positif, andaikan gurunya yang mengambil, bukan kita perintahkan muridnya, tapi kita yang mengambil, itu
Itulah budaya positifnya. Ketika kita melihat air di depan kantor kita, kita ambil spelnya, kita ambil, itulah budaya positifnya. Mengajak teman kita menjadi baik, itu budaya positif. Maka teruslah Bapak Ibu, jangan sempat ditegur, karena kita ini satu keluarga, satu sakit, satu sakit semuanya, satu senang semuanya. Artinya apa? Budaya positif ini sangat baik, sangat bagus kita lakukan di lingkungan sekolah kita ini. Dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh dua guru penggerak kita yang hebat ini. Apa yang disampaikannya nanti diimplementasikan di lapangan, dan jangan segan-segan menjadi orang yang mau memberikan hal positif kepada orang lain, terutama kepada peserta didik, sesuai dengan label kita sebagai pendidik. Yang dikatakan pendidik, kita mampu merubah anak yang dari tidak baik menjadi baik, itulah dikatakan pendidik. Guru, dia statusnya mengajar, memberikan ilmu. Kalau pendidik, dia mampu mendidik anaknya, merubah pola pikir anaknya menjadi orang lebih baik. Semoga waktunya ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Fitri dan Bu Rizka Junianda. Dan boleh kasihlah kalian, interaktiflah kalian bersama dengan guru kita yang hebat ini. Jadikan mereka hari ini menjadi guru yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Walaupun mereka berdua adalah rekan kerja, tapi hari ini dia adalah guru bagi kita semuanya. Dan ikuti kegiatan ini sampai selesai. Setelah itu, jika nanti dikatakan sudah selesai, maka kita baru pamit untuk pulang. Terima kasih untuk guru-guru kami yang hebat semuanya atas sudah datang ke sini menghadiri undangan kami. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Semoga ilmu ini kita dapat hari ini menjadi berkah ke depannya, menjadi orang hebat kita semuanya. Saya buka secara dalam waktu detik ini acara kegiatan implementasi budaya positif di SMA Universitas Tuan. Saya buka di jam 10.15, berakhir di jam 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan sepatah dua patah kata untuk semangat kembali mewujudkan implementasi budaya positif. Selanjutnya, isi dari budaya positif akan kita bagi per sesi. Jumlah sesi ada 6. Nanti kami bagi per sesi 3 sesi bersama Bu Ulia Fitri dan 3 sesi bersama saya, Ibu Rizka Junianda. Selanjutnya, implementasi yang pertama yaitu disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal yang akan disampaikan oleh Bu Ulia Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan guru hebat SMA 1 Negeri Tapak Tuan yang telah berhadir pada hari ini. Baik, sebelumnya, saya harap semuanya semangat ya. Bisa mohon berdiri sebentar. Ya, kita ada pergerakan sedikit. Oke. Tangannya ke atas, keduanya. Oke, ya. Putar. Kalau saya bilang putar, putar ya. Kalau saya bilang stop, stop. Putar, 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 stop, stop. Ya. Oke, masih ada yang kurang fokus ya. Mohon konsentrasi agar kita nggak bawa terasi ya. Oke, sekali lagi putar, 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 putar. Tangannya ke dagu. Loh, kasih ke dagu.
dagu. Tangannya ke dagu. Oke, sekali lagi. Nah, konsentrasi ya. Sekali lagi, putar, 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 tangannya ke jidat. Oke, thank you, terima kasih. Baik, ya semuanya semangat ya, walaupun kita hari ini agak cuacanya agak mendung. Oke, nah kita sebelum memasuki materi yang akan kita bahas nanti, ini ada kesepakatan kelas diseminasi. Diseminasi itu adalah penyebaran informasi. Jadi saya dengan Bapak Ibu guru ini sebenarnya nggak ada bedanya, Bu. Kebetulan aja kami, istilahnya kami diamanatkan oleh Kemendikbud Pusat untuk menjadi penyebar informasi di sekolah masing-masing. Jadi ini untuk hari ini, maka kesepakatan kelas kita yang pertama kita saling menghormati, kemudian hadir dengan penuh perhatian, kemudian berkolaborasi untuk kemajuan, berbicara ketika sudah dipersilakan, izin jika ingin ke kamar kecil, mengikuti kelas diseminasi budaya positif dengan perasaan gembira dan bahagia. Baik, ada yang perlu kita tambahkan Bapak Ibu kira-kira kesepakatan kelas kita? Ada kira-kira? Bu Melsa mungkin? Pak Ian? Sepertinya mau berbicara Bapak? Oh, enggak ada ya? Ada? Sudah pas? Baik, next, Bu Ika. Ya, ini tujuan khusus kami pada hari ini. JGP berbagi tentang pentingnya membangun budaya positif yang berpihak pada murid di sekolah. Jadi budaya positif bukan untuk kita saja Bapak Ibu, tapi yang paling yang berdampaknya yaitu terhadap anak didik kita ya. Next, Bu Ika. Nah, cakupan bahasan seperti Bu Rizka Junianda tadi bilang, sudah dikatakan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang pertamanya, kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Ini yang poin 1 sampai 3, insya Allah kita akan bahas ini. Kemudian poin yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas serta 5 posisi kontrol sebagai guru dan penerapan segitiga restitusi akan dibahas oleh Ibu Rizka Junianda. Nah, sekarang sama-sama kita lihat budaya positif. Jadi yang pertama pembahasan tadi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita sebelum masuk ke disiplin positif, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu budaya positif. Kenapa ada kata positif? Kan kalau budaya itu berkaitan dengan daerah, tapi kalau untuk sekolah budaya positif maknanya di sini apa? Nah, jadi budaya positif keyakinan atau kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid, sehingga murid tumbuh kesadaran, memiliki rasa tanggung jawab dan kritis dari dalam dirinya. Contoh budaya positif sendiri yaitu salam tegur sapa. Memang kita lihat sederhana bentuknya, tapi sebenarnya ini berdampak sangat baik untuk anak didik kita. Nah, siapa dulu yang mencontohkan budaya positif sebenarnya dalam lingkungan sekolah? Ada kira-kira respon dari Bapak Ibu? Guru. Sangat benar Bu Epi, terima kasih. Iya, guru yang pertama mencontohkan budaya positif itu sendiri. Kemudian budaya positif sendiri baru tidak lepas dari yang namanya disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Ada kira-kira yang bisa memberi jawaban? Disiplin positif? Bu Epi? Terima kasih Buli. Kalau menurut pendapat saya, disiplin positif hal-hal yang baik yang selalu kita lakukan dan secara terus-menerus atau kontinu. Iya, sangat benar ya, Bu Epi ya. Iya, terima kasih Bu Epi. Ada lagi yang ingin contoh kira-kira dari disiplin positif? Mungkin Pak Yan, Bu Melsa, contoh disiplin positif? Iya. Iya, oke. Ya, terima kasih Bu Melsa. Oke, next Bu Ika. Ya, benar yang dibilang oleh teman rekan guru tadi ya. Nah, kita lihat di sini
penerapan disiplin positif di sekolah merupakan faktor krusial penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Keterlibatan seluruh warga sekolah dalam menegakkan disiplin akan mendukung terwujudnya lingkungan sekolah yang positif pula. Jadi kalau udah kondusif, insya Allah lingkungannya akan positif. Kemudian disiplin positif yaitu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri murid tanpa ada ancaman, hukuman, ataupun hadiah. Nah, kalau ancaman hukuman oke, gimana dengan hadiah? Apakah ketika anak berbuat baik, apakah kita sebagai guru boleh memberikan hadiah kepada anak? Bu Bersa. Menurut saya, reward atau hadiah yang diberikan kepada anak tidak harus selalu bentuk uang atau benda, tetapi ucapan terima kasih atau perlakuan yang positif menghargai seperti memuji anak itu juga termasuk hadiah atau reward. Jadi setiap hal positif yang dilakukan seorang anak itu wajib kita beri apresiasi. Ya, sangat benar ya yang dibilang Bu Mensa ya. Kalau misalnya kita ingin memberikan pujian, ibu-ibu, bapak-bapak, ini saya juga kadang-kadang lupa. Kadang-kadang ketika ada anak A, murid A, ketika dia mengerjakan sesuatu yang sangat bagus, tugasnya bagus, kita bilang excellent seperti saya. Ketika ada anak nomor 7, nomor 10 mengerjakan hal yang sama seperti anak A, saya lupa bilang excellent. Ternyata saya masih kurang konsisten. Disinilah kadang-kadang timbul rasa sedih si anak. Nah, jadi ini harus konsisten kita. Kemudian hadiah berupa uang ataupun hadiah-hadiah kecil. Ini sebenarnya tidak kita lakukan dalam untuk anak murid kita karena akan berdampak ketergantungan. Ketika nanti kita nggak memberikan lagi hadiah tersebut, si anak akan agak sedikit kurang semangatnya untuk belajar. Nah, yang pertama ancaman hukuman memang tidak ya, tapi apresiasi yang seperti Bu Melsa katakan, apresiasi kata-kata pujian misalnya kalau dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau seperti pelajaran lain sangat bagus kamu nak, hebat. Misalnya dia mengerjakan ke pelajaran matematika nomor 1 ya sangat bagus seperti itu ya. Nah, kemudian dalam menerapkan disiplin positif yang utama dilakukan yaitu komunikasi efektif antara pendidik dan murid. Kemudian contoh disiplin positif, misalnya murid mengerjakan tugas karena ada motivasi dari dalam dirinya, bukan karena mengharap pujian atau dimarahi oleh guru. Jadi sekarang kadang-kadang kan kita bisa lihat contohnya anak yang datang cepat ke sekolah, ada yang memang timbul dari dalam diri, ada yang karena takut kena hukuman, ada yang karena ya bermacam di situ ya. Tapi yang paling benar adalah timbul rasa tanggung jawab dari dalam diri sebagai siswa. Gitu juga kita pendidik, kenapa kita harus cepat ke sekolah, masuk kelas on time, itu semua timbul dari dalam diri. Memang ini nggak mudah ibu-ibu, tapi kita bisa perbaiki pelan-pelan, insya Allah. Semua kita memang tidak sempurna, tapi itu semua butuh proses untuk bisa kita berubah, bergerak, maju agar pendidikan kita lebih bagus. Berikutnya Bu Ika, silakan. Nah, kita masuk sekarang ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal yaitu nilai yang disepakati bersama tanpa memandang suku, agama, bangsa maupun latar belakang. Nah, jadi pendidikan itu bersifat umum, tidak memihak ke satu A, blok B, tidak. Jadi ini di sini jelas tidak memandang suku, agama, bangsa ataupun latar belakang. Jadi pendidikan di Indonesia ini luar biasa. Kalau kita lihat dari segi peraturannya luar biasa bagus. Tapi mudah-mudahan kita bisa sama-sama memperbaiki ke depan supaya anak didik kita bisa mencontoh baik-baik. Kemudian berikutnya BK. Nah, setelah nilai kebijakan universal ada teori kontrol demi terwujudnya perubahan ke arah yang lebih baik. Teori kontrol yang diperkenalkan oleh Stephen R. Covey, Principle Center Leadership 1991, menekankan pada perubahan kecil dari perilaku sikap kita agar kemajuan yang kita inginkan tercapai. Nah, di sini perilaku perubahan kecil. Kan ada orang bilang ya istilahnya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Itulah, nggak usah besar-besar, sedikit aja. Kita merefleksi diri, oh kemarin kayaknya saya kurang pas.
kita mendidik sehingga anak didik bisa terikut ya, semangat. Kita memang dalam mengajar juga harus semangat sehingga masuk kelas semangat sehingga anak didik semangat. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada teori kontrol, stimulus, respon, sama teori kontrol. Respon kita, realitas kebutuhan kita memang sama, tapi teori kontrol kita, kebutuhan kita sebenarnya berbeda. Disinilah kita harus bisa memahami keadaan orang lain masuk dari teori kontrol ini. Kita mengontrol diri kita untuk bisa bahwa kita manusia ini tidak sama baik dari segi ciptaan yang maha kuasa maupun dari segi pola pikir. Di situ harus bisa memahami baik kelemahan, kelebihan orang lain. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, sedangkan di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berarti di sini mampu mengontrol, berbeda, nggak mungkin sama. Maka ada namanya Indonesia kita Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini nggak mungkin. Kita berusaha memahami. Nggak mungkin kita ubah cara pandang orang, tapi kitanya yang memahami bahwa nggak mungkin sama. Tiap-tiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, orang yang memang betul-betul mampu mengontrol dirinya, itu setiap perilaku itu memiliki tujuan. Itu fungsi dari teori kontrol. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kita sendiri yang bisa mengendalikan diri kita. Kita sendiri yang bisa mengendalikan diri kita ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Maka teori kontrol sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, maka di teori kontrol kolaborasilah yang paling berperan. Kemudian yang terakhir model berpikir menang atau kalah, maka di sini dicari win-win solution atau sama-sama menang. Model berpikir sama-sama menang ya, nggak ada pihak yang menang, nggak ada yang kalah, berarti sama-sama menang. Oke, berikutnya berikan. Nah, kemudian nilai kebajikan selanjutnya ini Diane Gozes tahun 1998 di bukunya yang dikarang di tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, jadi nilai kebajikan itu harus kita gerakkan dari dalam ya, lebih-lebih kita pendidik. Memang harus kita paksa sehingga dia nanti akan terbiasa nilai kebajikan itu ada dalam diri kita. Kemudian ini berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila apa-apa saja. Yang pertama tentu semuanya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong sama kreatif. Jadi gotong royong di sini kolaboratif, saling bantu membantu. Berikutnya Bika. Nah, ini contoh-contoh nilai kebajikan universal yang memang ada dalam kehidupan kita manusia ya, yaitu peduli, keterus-terangan, kebersihan. Ibu-ibu bisa lihat sendiri, Bapak-bapak bisa lihat ya, dari rajin hingga rendah hati, kemudian integritas, keteguhan hati, rasa hormat, pengertian. Ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu? Kita sudah masuk ke berikutnya, ke materi yang kedua. Nanti aja. Oke, nah berikutnya kita masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, sekarang kita lihat di motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, sebenarnya bagaimana kita berperilaku? Kadang-kadang menurut kita udah bagus, orang menilai nggak bagus, ya. Nah, kemudian mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dari orang lain? Kemudian terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Sebenarnya kemana arah ini kita? Apa yang kita lakukan sebagai pendidik? Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut Anda?
bisa memberi tanggapan. Kira-kira kita selama berada di sekolah kita sebenarnya motivasi mana yang paling banyak muncul? Dari eksternal kah atau internal? Mungkin ada Bu Citra, mungkin ingin memberikan tanggapan. Bu Junia, Pak Radi. Kemudian pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, atau untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Apa kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Ya, di situ kan kadang-kadang agak susah kita tebak ya, karena hati manusia nggak bisa kita selami, nggak bisa. Nah, disinilah dari diri sendiri masing-masing kita merefleksikan diri, berefleksi kira-kira selama ini saya bekerja niatnya gimana ya? Mendidik anak-anak ini kemana ya? Apakah karena takut seperti Bu Kepala bilang kemarin di rapat, karena takut sama pimpinan? Ataukah karena sekedar untuk mendapat imbalan? Ataukah karena takut kehilangan sertifikasi? Oke, berikutnya Ika, ya masing-masing ada jawabannya dalam diri kita. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia, kita masuk ke sini ya. Nah di sini tadi ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya yang tadi di slide tadi ya. Nah, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Seseorang melakukan sesuatu bisa jadi dia menghindari yang namanya ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misalnya kita pendidik, ada 3 kali nggak masuk, takut dipotong sertifikasi, misalnya kalau tanpa keterangan. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya niat kita ke sekolah, supaya ya. Kalau niatnya udah lain-lain, kayaknya kayak mana gitu ya. Sedangkan pendidik ini adalah profesi yang paling mulia di mata Yang Maha Kuasa dan di mata manusia. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Kira-kira poin yang mana ibu-ibu ini? Apakah 1, 2, atau 3? Apakah untuk menghindari hukuman kita mendidik anak-anak kita pergi ke sekolah? Apakah untuk mendapatkan imbalan? Ataukah memang muncul dari diri, ingin menyebarkan ilmu yang ada sama kita agar anak didik kita memiliki masa depan yang lebih bagus? Ya, yang ketiga, dok. Amin ya. Nah, jadi 3 motivasi perilaku manusia ini ada dalam buku Dia Negosiasi penulisnya, School Discipline, disiplin sekolah. Memang banyak diambil ya oleh tokoh-tokoh pendidikan Indonesia, banyak tentang teori beliau ya. Berikutnya, nah ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ketika awal Anda menjadi pendidik, motivasi apakah yang paling kuat muncul dari dalam diri Anda? Nah, ada pilihannya. Apakah ingin dipuji di lingkungan Anda, ingin mendapatkan imbalan bulanan, ingin populer di dunia pendidikan, atau ingin membantu orang lain untuk menggapai masa depan dengan ilmu yang Anda miliki? Kira-kira yang mana? Bu Emma mungkin? Ingin membantu orang lain untuk menggapai masa depan dengan ilmu yang Amin ya. Inilah sebenarnya kalau yang ini niat paling mulia ya. Tanpa kita berharap apapun, kita terus mengajar apapun yang terjadi. Ini poin yang nomor yang terakhir. Karena ilmu kita sudah miliki S1. Kalau S1 pendidikan kita ambil FKIP misalnya. Nah, siapa bilang guru FKIP nggak mampu? Pasti kalau sudah ambil FKIP insya Allah mampu yang namanya mendidik dan mengajar. Nah, sertakan dengan mendidik di situ agar terjadi bukan hanya kita mentransfer ilmu, tapi juga kita bisa menjadi contoh role model yang baik untuk anak didik kita, baik dari segi ucapan maupun dari segi tingkah laku perbuatan kita. Oke, Bu Ika. Nah,
sekarang kita lihat perbedaan hukuman. Tadi kan kita sudah berbicara hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ini. Hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Nah, kalau hukuman, murid anak belajar menyembunyikan kesalahan. Itu kalau hukuman udah pasti anaknya gagal. Kalau hukuman siapa yang kasih? Guru. Satu pihak kan? Tanpa ada sepakat dengan murid. Kita nggak mau tahu murid terima atau enggak, baik kata-kata kita mungkin yang kurang, yang keceplosan atau malah fisik, ya. Nah, kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini berupa sanksi biasanya. Kemudian yang paling bagus adalah restitusi. Di antara tiga ini yang kita berikan ke anak-anak, kalau konsekuensi masih bagus, tapi yang paling ini adalah restitusi. Restitusi ini mengajak anak secara untuk berdialog. Kita mengajak anak untuk dia menyadari kesalahannya. Nah, berikutnya Bu Ika. Kemudian hukuman atau konsekuensi untuk berikut ini, nah kita lihat misalnya Anto terlambat ke sekolah sehingga harus membersihkan WC selama 2 jam pelajaran. Kira-kira masuk kemana? Hukuman. Adakah dia mengikuti pelajaran? Tidak selama 2 jam. Rugikah anak tersebut? Rugi. Sementara dia berada ke sekolah. Kemudian menggantikan pensil teman yang patah, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ini bukan hukuman. Nah, ini si anak sudah mulai punya rasa tanggung jawab. Ketika dia mematahkan atau merusakkan buku orang lain, milik orang lain, maka dia menggantikan. Kemudian menyapu halaman kelas karena sudah menabur sampah kertas di sekitarnya. Konsekuensi. Oh, luar biasa ibu-ibu SMA 1, ternyata CGP semuanya. Tepuk tangan. Iya, luar biasa. Berikutnya Ika. Nah, sekarang ada nggak yang ingin menjawab apakah yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Milsa? Keyakinan kelas menurut saya seperti peraturan-peraturan yang disepakati oleh kita dan anak-anak yang ada di dalam kelas. Berarti keyakinan itu tidak hanya berasal dari guru, tapi juga ada kesepakatan dari siswa itu sendiri. Sehingga nanti kalau misalnya ada yang melanggar, aturannya itu sudah disetujui oleh siswa dan siswa tidak keberatan dengan yang diberikan konsekuensinya. Ya, satu kata untuk Ibu Melsa. Wow, ya. Ya, Bu Melsa ikut ya CGP 12 ya. Oke, ya. Ini betul sekali yang dibilang Bu Melsa, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas. Kadang-kadang saya sendiri juga salah. Dulu pernah buat peraturan kelas. Peraturan kelas kesannya kayak dari satu pihak saja, cuma pendidik. Tapi kalau keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu antara dua pihak. Jadi kita tawarkan, berikan kayak sticky notes ke anak-anak. Sticky notes kita sebarkan ketika kita mau minta curah pendapat dari anak didik kita. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang kita buat dari kelas kita? Nah, seperti itu. Jadi bukan kalimat-kalimat kita, tapi kalimat-kalimat mereka. Cuman kalau ada kalimatnya yang kurang pas, maka guru lah atau pendidik lah yang nanti yang memperbaiki kalimat itu menjadi kalimat yang positif. Oke, berikutnya tiga. Nah, keyakinan kelas hal yang dibuat oleh murid dan guru, kemudian diterapkan di lingkungan kelas. Keyakinan kelas dibuat untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Kemudian dengan membiasakan keyakinan kelas yang telah disepakati, akan terbentuklah budaya positif di lingkungan sekolah. Itulah dia. Ketika keyakinan kelas itu sudah tercipta, nanti sudah terwujud, dan anak-anak mempraktekkannya dalam kehidupannya di sekolah sehari-hari, nah disitulah akan muncul budaya positif sekolah. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas apa-apa saja. Yang pertama, bersifat abstrak, dari peraturan yang konkret dan rinci. Kemudian pernyataannya dalam kalimat positif. Jumlah keyakinan kelas
nggak usah perlu banyak agar anak-anak bisa mengingat. Jadi nggak perlu sampai 20, nggak usah, sekitar 10, 7 itu udah cukup kayaknya supaya anak-anak mudah mengingatnya ya. Nah, sekarang ada tugas sedikit. Ibu-ibu tolong buat satu kalimat yang bisa tercipta keyakinan kelas. Anggap aja ini kira ecek-eceknya kelas. Ya. Jadi ini saya bagi sticky notes. Bagi yang tidak punya yang tidak membawa peralatan ini, boleh mungkin ingin menjawab secara lisan, dipersilakan. Mungkin ada yang ingin secara lisan? Bu Melsa, sudah siap? Ya, Bu Melsa mungkin ingin membacakan. Di sini keyakinan kelas yang saya buat yaitu menghormati setiap warga kelas dengan sikap anti bullying. Karena kan anak-anak sekarang kan dimarak bullying. Jadi salah satu cara mereka untuk menghormati temannya gitu dengan sikap anti bullying. Iya, sangat bagus Bu Melsa, benar sekali. Itu sudah masuk ke kalimat positif. Mungkin Bu Melsa bisa menempelkannya di situ, Bu Melsa. Boleh maju sebelah sini. Ya. Terima kasih Bu Melsa. Mungkin yang lain ada yang ingin membacakan, Pak ya? Oh iya, Pak ya, dipersilakan. Baiklah, keyakinan kelas yang saya buat di sini ada dua. Yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Jadi ketika proses belajar mengajar berlangsung, tidak hanya yang bertanggung jawab itu piket kelas, tetapi semua warga yang berada di dalam kelas juga ikut bekerja sama untuk menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan tugas tepat pada waktunya, jadi tidak menunda-nunda pekerjaan, baik itu tugas atau PR yang diberikan oleh guru. Terima kasih. Iya, waduh, bagus sekali Pak Rian. Boleh Pak Rian? Ya, tepuk tangan untuk pemirsa dan Pak Rian. Iya. Boleh ditempel di samping pemirsa, boleh? Atau di atasnya boleh Pak? Iya. Oke, terima kasih Pak Rian. Ada mungkin yang lain yang ingin membacakan? Ibu Rara, mungkin? Bu Desa. Oh, sama Bu Widya. Ya, boleh silakan Bu Widya. Keyakinan kelas yang saya buat di sini adalah wajib menggunakan seragam yang sesuai dengan aturan dan rapi. Karena anak-anak sekarang kalau udah jam istirahat pasti bajunya udah keluar, nggak rapi.
Sangat bagus ya Bu Wit. Ya, tolong Bu Wit, bisa ditempel Bu Wit ke depan. Pak Yan, berikutnya. Oke Pak Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin datang pimpinan kelas. Yang pertama, tidak boleh keluar masuk kelas lebih dari 2 kali selama 1 periode. Maksudnya gini, bukan? Dalam kita mengikuti BBM itu ada mungkin ada seorang siswa mungkin dia mau minta izin ke WC. Setelah berapa menit, 10 menit dia kembali ke kelas. Kemudian dia akan minta lagi izin. Alasannya mau beli minum ke kantin. Berarti kalau itu, kalau misalnya pribadi saya, kalau hal demikian saya tidak izinkan. Tapi kalau sekali dia minta izin, saya mau beli minum ataupun mau ke WC, itu mungkin saja. Ini saya akan izinkan, itu boleh pertama. Kemudian yang kedua, di sini Bu, saya sering menggunakan dalam olahraga. Kami ada buat itu tentang keyakinan kelas kami. Itu pada saat pergantian baju olahraga, kalau sudah misalnya berganti telat dia datang ke lapangan dalam waktu 15 menit dia tidak datang, itu akan ada itu saya kasih teguran, pertama pelanggarannya apakah nanti dalam olahraga Bu ya, misalnya saya suruh posa ataupun di lapangan, tapi dengan catatan memakai baju olahraga. Karena dalam olahraga itu ada istilahnya ada materi itu kebugaran jasmani tentang kondisi fisik tubuh kita. Makanya saya kasih dalam luar lapangan. Tapi kalau dalam kelas saya tidak kasih dengan misalnya melanggar dengan sifat posa itu tidak bisa. Tapi kalau dalam lapangan itu saya kasih. Tapi kalau sudah 2 kali dia tidak membawa baju olahraga, nah itu saya akan buat dia apa dengan catatan pada tanggal sekian si Fulan tidak membawa baju sudah 2 kali, itu buat apa, kecuali dia akan mencari baju kawan yang lain. Baik Bu, hanya ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ya Bu Lydia, Pak ya benar. Terima kasih Pak ya, luar biasa. Ya, guru olahraga favorit anak-anak. Iya, terima kasih Pak ya. Ya, oke, ya benar semua ini apa yang sudah dibuat oleh teman-teman. Tapi kita lihat kemudian ke slide berikutnya, Bu Ika, mohon. Nah, ini contoh pernyataan dia di dalam kelas. Pernyataan sama dengan kalimat ya, punya saya. Nah, misalnya pernyataan negatifnya jangan membuang sampah di lantai kelas, maka langsung kita tuju ke poin positifnya, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jadi usahakan untuk menghindari kalimat negatif. Tapi kita ingin membentuk budaya positif, maka kalimatnya semua adalah positif. Kemudian jangan mengobrol ketika guru menjelaskan. Maka kita bisa ambil langsung ke poin positifnya, memperhatikan penjelasan guru. Kemudian tidak datang terlambat, datanglah tepat waktu, ya. Kemudian tidak boleh berkata kasar, berkatalah sopan dan santun. Berikutnya jangan berantem di kelas, saling menghormati dan menyayangi. Nah, jadi kesepakatan kelas ini, insya Allah kalau kita buat, ya saya juga nih banyak kali Bu, banyak yang harus saya rubah. Meskipun mengajar, pengalaman mengajar udah lebih dari 20 tahun, tapi ternyata karena perkembangan perubahan zaman yang luar biasa sekarang, lagi booming-boomingnya digital teknologi, maka kita tidak boleh melupakan budaya kita, budaya Indonesia. Dan tentunya kita terapkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, jadi kesimpulan di akhir untuk sesi pertama dari 3 materi tadi yaitu, nah di sini untuk mewujudkan budaya positif di sekolah yang konsisten
dan berkelanjutan serta merasakan manfaat jangka panjang, maka diperlukan keterlibatan aktif dari pihak sekolah dan masyarakat agar sekolah mengalami peningkatan signifikan terkait kualitas siswa dalam lingkungan belajarnya. Ini nggak mudah ibu-ibu ya, nggak seperti kita balik telapak tangan, butuh proses. Tapi seperti tadi yang sudah kita diskusikan sebelumnya, perubahan dari diri ini dimulai dari hal yang paling kecil. Maka marilah kita terus bergerak sehingga kita bisa menggerakkan murid-murid kita bisa memiliki kehidupan yang bahagia dan insya Allah Indonesia jaya. Sekian dari saya. Berikutnya mix ini akan saya berikan kepada Kak Junianda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi selanjutnya ya ini adalah tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, selanjutnya ada kebutuhan yang sedang berusaha dipenuhi anak saat ini. Yang pertama, ada kebebasan, kesenangan, cinta kasih sayang, penguasaan, dan bertahan hidup. Inilah kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh anak-anak saat ini. Next, Ibu. Ya, ini ada pertanyaan. Kita lihat dulu pertanyaannya. Aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru seru. Ini tadi kan kita sudah menginginkan kebutuhan yang dipenuhi anak-anak. Ini kalimat ini, aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru seru. Ini termasuk ke dalam mana? Kesenangankah? Dia ada 5 dasar kebutuhan hidup, kebutuhan manusia. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini yang 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Ini ada pertanyaannya. Aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru seru. Kebutuhan apa? Iya. Ada kesenangan dan ada kasih sayang. Ayo yang mana? Nah, kita lihat dulu pertanyaan nomor 2 ini. Pertanyaan penting dulu. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti kasih sayang kan? Iya. Kita lihat yang ketiga, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Ya, kebebasan. Selanjutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di kelas. Kekuasaan. Yang terakhir, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu saja, dengerin ibu guru saja. Kebebasan. Oke, kita lihat dulu. Iya, ini jawabannya, kita lihat. Yang pertama tadi, aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru seru. Itu adalah kesenangan. Berarti kesenangan muridnya bermain kejar-kejaran. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti itu kan cinta kasih sayang seorang gurunya terhadap siswa. Selanjutnya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Itu adalah kesenangan. Kenapa kita bilang kesenangan?
Karena kan jika tenang, berarti kan anak-anak itu fokus dalam mengerjakan tugas. Jika dia bernyanyi, bersenandung di dalam kelas, suasana jadi apa? Fokus nggak anak-anaknya mengerjakan tugas? Ya, yang berikutnya itu aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di kelas. Itu adalah penguasaan. Ya, yang terakhir aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Padahal anak-anak kan mau kebebasan, mau belajar itu dengan macam-macam metode, bervariasi. Baik ya Bapak Ibu, selanjutnya. Ya, ini adalah dunia berkualitas. Ya, dunia berkualitas adalah dunia yang kita impikan, kita dambakan dan kita inginkan. Ini adalah gambaran dunia berkualitas yang unik, spesifik dari setiap orang. Inilah gambaran dunianya. Selanjutnya Bu Uli. Iya, ini yang nomor 5. Itu ada 5 posisi kontrol bagi guru. Apa posisi kontrolnya? Yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, ini salah satu contohnya. Ya, kita lihat Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apakah peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Ini adalah salah satu contoh kasusnya. Next Ibu. Iya, kita lihat itu tadi kasusnya. Ini pertanyaannya. Dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman? Ya, yang lain tadi Bu Elsa katakan. Bu Elsa katakan tadi apa? Pembuat merasa bersalah. Bu Happy penghukum. Iya. Kita lihat lagi ya. Kita ini kan dulu penghukum ya Bu Epi nomor 1 ya. Bu Elsa tadi bilang pembuat merasa bersalah. Kita lihat dulu soal nomor 2. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakan ke Sabrina? Apa yang dikatakan Pak Lukman oleh katakan aturan sekolah? Apalagi? Melanggar aturan. Pak Hadi? Melanggar aturan. Bila Bapak Lukman mengambil seorang, ya saya ulang, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang dikatakannya ke Sabrina? Manajer itu siapa? Pimpinan kan? Iya, manajer itu pimpinan. Bagaimana pimpinan itu? Apa yang dikatakan pimpinan itu kepada siswanya yang sudah memakan
sepatu berwarna coklat. Memberikan aturan. Memberikan aturan. Nanti kita lihat dulu. Tadi ada nilai kebajikan yang ini dituju oleh peraturan sekolah. Nilai kebajikan tadi apa saja? Tadi kan ada kan nilai-nilai kebajikannya, berhukum, berbuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tadi nilai apa? Nilai kebajikan apa yang dituju oleh peraturan sekolah? Nilai-nilai apa yang sudah dibuat kesepakatan? Berarti nilai apa? Kedisiplinan kan? Iya, disiplin. Ya, disiplin. Habis itu apa lagi? Keseragaman kan? Di sekolah itu kalau memakai sepatu coklat tapi tadi dimarahi. Ya, jadi kan harusnya peraturan sekolah ini yang kita inginkan ini keseragaman, terus kedisiplinan. Nggak mungkin kan Sabrina salah memakai sepatu. Ya, kita lihat, kita ulang lagi yang dari atas tadi. Dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman? Tadi penghukum kan? Tadi penghukum. Penghukum atau pembuat merasa bersalah. Yang pertama ini dalam kasus di atas, itu kan penghukum kan? Bapaknya langsung tidak menerima alasan apapun. Ya, yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang dikatakan pesertanya? Bapaknya kan sebagai kepala sekolah, ini Bapak Lukman kalau dikatakan sebagai manajer, bagaimana tanggapannya? Kan kalau tadi bapaknya kalau penghukum dia sebagai guru, ini kalau dia sebagai manajer, dia sebagai pimpinan, apa yang dikatakan oleh Bapak Lukman kepada Sabrina? Bagaimana tetap memberitahu aturan, memberikan. Pak Lukman itu harus bijaksana enggak? Dia harus bijaksana, ya harus tidak boleh langsung menghukum. Ya kan sebagai pimpinan kita nggak boleh langsung menghukum kan? Harus bijaksana. Kita tidak boleh menghukum. Kita harus tahu dulu alasannya kenapa. Iya, tanyakan dulu. Jangan sementara kita jadi manajer, kita langsung menghukumnya. Tidak. Iya. Karena kan peraturan sekolah itu ada yang sudah disepakati oleh bersama kan? Iya. Iya. Semua atribut sekolah, semua dari pakaian sepatu sudah diatur kan? Sudah ada peraturannya. Iya, sedangkan nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan sekolah itu adalah kedisiplinannya. Kenapa kedisiplinan? Ini kan nilai kebajikan ini nilai yang universal. Kedisiplinan kan universal kita bilang. Kalau dia tidak ada disiplinnya, bagaimana dia menerapkan aturan-aturan sekolah? Yang utama itu disiplin, tanggung jawabnya sebagai siswa. Bagaimana? Ya, selanjutnya ini ada tabel 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini Bapak lihat, ini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat, yang penghukum guru berbuat, misalnya menghadir
menunjuk-nunjuk, terus menyindir. Nah, bagaimana pembuat merasa bersalah itu berceramah, menunjukkan kekecewaan, mendalam. Sedangkan teman membuat alasan untuk murid-muridnya, pemantau, menghitung dan mengukur, dan manajer mengajukan pertanyaan. Guru berbuat, menghadik, menunjuk-nunjukkan, menyindir. Guru berkata apa? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, ya kan? Misal contoh tidak mengerjakan tugas, kita kan akan memberikan hukuman, ya kan? Nah ini dia. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan itu. Sedangkan pembuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Bagaimana hasilnya? Ini ada hasilnya ternyata ya di bawah. Ya, di antara 5 posisi kontrol ini, yang mana yang bagus kata-katanya? Nah, yang mana yang paling bagus? Ini ada nih, penghukum, membuat bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau teman ketika gurunya berbuat, berarti membuat alasan untuk muridnya. Berarti guru berkata, lakukan demi bapak ibu, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Berarti kan itu kan ketergantungan. Apapun yang guru lakukan, ya, berarti kan dia selalu bergantung kepada gurunya. Siswanya selalu bergantung. Ya misal contoh, ayolah nak kerjakan tugasnya. Ya, kalau kita minta tolong terus sama muridnya, murid kan tergantung. Harus ibu itu ngomong dulu baru saya kerjakan gitu. Inilah yang dikatakan dengan tabel posisi kontrol restitusi. Ya, selain Bu Melsa dari teman, siapa lagi yang ini? Yang paling bagus? Iya, manajer. Paling tepat ini adalah manajer. Kenapa manajer? Karena manajer sini dia mengontrol dirinya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu sebagai manajer. Jangan langsung menjadi penghukum bagi anak. Terus, apa yang kita yakin? Apa yang kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambar apa tentang dirimu? Berarti kan kita harus menguatkan karakter dia, watak dia itu seperti apa. Ya, inilah dari kontrol diri manajer. Ya, selanjutnya. Ya, ini ada lagi ya. Ini sama, ini juga ada bagaimana caranya agar saya memperbaiki keadaan ini. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan apa? Mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik, dan murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia yang berkualitas. Ya, selanjutnya Bu. Ya, yang keenam ada yang namanya segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses kolaboratif. Ia mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Selanjutnya Bu, ya, melalui restitusi, jika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah, sesuai dengan prinsip dari teori kontrol
Anne William Glaser tentang solusi menang. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, ini dikatakan dengan segitiga restitusi. Dia ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Iya, inilah yang dikatakan dengan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Ini ada ya. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Itu masuk ke bagian menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, atau menanyakan keyakinan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Masuk ke mana? Menstabilkan identitas. Kalau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Validasi kebutuhan. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Validasi kebutuhan. Iya, yang ini menstabilkan identitas, tapi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya, ibu-ibu. Terus validasi kebutuhan itu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Sedangkan menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kamu atau kita sepakati, ya itu adalah menanyakan keyakinan. Dari segitiga restitusi inilah kasus-kasus yang pernah kita alami, kita pecahkan di sini. Kita kan sebagai guru harus menstabilkan identitas dulu, harus tahu dulu apa permasalahannya. Ya, terus kebutuhan apa yang anak itu, ya kebutuhan apa, misalnya apa yang dia inginkan, belajar seperti apa, ya. Kalau misalnya dia malas mengerjakan tugas, kan kita harus tanyakan kenapa, pasti punya alasan tersendiri, ya kan? Setelah itu kita menanyakan keyakinan. Kita kan punya keyakinan atau kesepakatan dalam kelas kan? Nah, jika dia melanggar, bagaimana? Berarti dia kan tidak ada rasa tanggung jawab terhadap tugas yang sudah disepakati. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ya, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu Elsa. Baiklah, saya ingin bertanya, itu kan segitiga restitusinya kayak persinambungan kayak gitu kan. Jadi di tiga hal yang tiga hal cakupan itu yang mana yang paling utama kita lakukan secara berurutan? Nanti menanyakan keyakinan dulu, baru kita menstabilkan. Nanti kita stabilkan dulu. Tiga restitusi ini tadi Bu Ika menjelaskan menstabilkan identitas dulu yang harus kita lakukan. Kalau seandainya kita bertemu dengan kasus seorang siswa, misalnya kita menanyakan keyakinannya dulu, apa boleh kita melakukan hal yang demikian, baru terakhir sekarang kita menanyakan keyakinannya, baru kemudian kita validasikan kebutuhannya, baru terakhir kita menstabilkan identitasnya. Maksud saya, apakah dari segitiga restitusi ini kita bisa tidak harus menstabilkan dulu urutannya,
Karena mungkin setiap kasus yang kita jumpai kepada anak mungkin itu berbeda-beda, sehingga kita perlu menyesuaikan. Atau memang harus kita menstabilkan dulu, baru kemudian melakukan urutan yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Citra. Bagus sekali pertanyaannya. Kalau segitiga restitusi ini memang sudah ada, harus menstabilkan identitas dulu. Kita harus tahu dulu kasus-kasusnya itu seperti apa. Nah, kalau kita tanya keyakinan jelas, kita kan nggak tahu dulu kasusnya apa. Kalau makanya menstabilkan identitas ini, itu kita setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita bertanya misalnya, kemarin saya membuat kasus anaknya kenapa datang ke sekolah. Saya sebagai wali kelas, kenapa saya tahu berarti laporan dari guru piket. Iya, laporan dari guru piket. Jadi anak menjumpai. Jadi kan saya tanya, nah, ibu mendengar dari guru piket bahwasannya kamu sering datang terlambat. Itu kan menstabilkan identitas. Kita harus tahu dulu identitasnya apa permasalahannya. Sedikit untuk menjelaskan, menambahkan apa yang sudah dikatakan oleh Ibu Rizka. Jadi segitiga restitusi ini, restitusi itu diambil oleh seorang guru. Jadi kita kan menghindari hukuman tadi ya. Nah, restitusi kenapa diambil? Kita menghindari, kita nggak mau menghukum anak. Kita mau tanya dulu alasan dia kenapa. Nah, ini adalah strategi kita untuk memancing dia, mau mengakui kesalahannya. Maka kita juga sebagai guru pertama kali yang kita lakukan menstabilkan identitas seperti Bu Rizka bilang. Iya, kamu bukan hanya kamu yang bersalah. Saya guru juga salah. Kita manusia nggak sempurna. Jadi kami kemarin buat juga kasus termasuk saya, Bu Rizka. Nah, itu pertama kami buka percakapannya itulah dengan menstabilkan identitas. Jadi bukan dia satu-satunya, jangan dia merasa paling bersalah. Kadang-kadang begini, ada kasus anak kenapa dia suka minta makanan, kenapa dia suka minta makanan kawan yang dia bawa makanan siang ya? Nah, kenapa dia suka? Ternyata dia rupanya ekonominya di rumah mungkin sedang melarat. Dan ini ada saya jumpai memang di murid kita. Jadi kita nggak bisa mengklaim langsung anak ini suka minta-minta, enggak. Ternyata ada alasan di balik itu, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di balik itu. Dari situlah ketika kita melakukan restitusi, kita tahu ternyata dia maaf sudah 3 hari nggak diberikan jajan dan ya kemudian mamanya juga nggak masak di rumah sampai ada yang mengeluarkan air mata. Nah, jadi ini kondisi-kondisi anak seperti ini artinya kita menghindari yang namanya langsung kita menyimpulkan seseorang atau anak didik kita si A begini ya. Jadi inilah makna fungsi dari restitusi ibu-ibu bapak-bapak. Kemudian ya berikutnya untuk Ibu Rizka, ya pertama menstabilkan identitas ibu-ibu. Kita harus mengakui bahwa kita juga guru, walaupun kita guru, kita bukanlah manusia yang sempurna. Banyak sekali kelemahan kekurangan kita ibu-ibu, termasuk saya, Bu Rizka, ya. Jadi sama-sama di sini kita cara kita mendidik anak didik kita agar dia mau terbuka sama kita, sehingga kita tidak menghukum dari pihak kita saja. Jadi menstabilkan identitas ini adalah cara memancing supaya si anak mau mengakui kesalahan dan kita juga sebagai seorang pendidik juga yang tidak sempurna mungkin. Baik, terima kasih Bu Umi sudah menambahkan bagaimana menstabilkan identitas itu. Iya, menstabilkan identitas itu memang perlu. Pertamanya itu, selanjutnya validasi kebutuhan. Kita tahu dulu alasannya bagaimana. Ya Bu Citra, alasannya maksudnya itulah kayak terlambat tadi kasus yang saya buat kemarin terlambat. Saya harus tahu dulu kenapa terlambat. Ternyata dia sering main game tengah malam. Jadi nggak membuat alarm pagi-pagi. Terus kita menanyakan keyakinan yang telah kita sepakati bagaimana. Terus bagaimana dia merubahnya ke depan. Ya menjadi anak apa? Kok terlambat? Dia kan menjadi anak yang harus disiplin dan bertanggung jawab.
Ya, inilah yang ditekan dengan segitiga restitusi. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Yang ditanyakan? Bu, boleh saya bertanya sedikit? Iya, boleh Ibu. Terima kasih Bu Rizka. Berarti dari kesimpulan yang saya dengar dari paparan Bu Rizka dengan Bu Uli, berarti Berarti di situ jelas sekali kalau piramid segitiga ini ketika kita menghadapi permasalahan pada peserta didik, berarti piramid ini tidak boleh kita bolak-balik. Tergantung permasalahan seperti apa. Identitas siswa. Ya, oke. Berarti Poliska, seandainya dalam permasalahan kita, dalam real kenyataan, kalau ada siswa yang notabene kita sudah mengetahui keluarganya dari tidak mampu, sekali dua kali sudah kita peringatkan jangan melambat, kerjakan tugasmu, jangan tidur di dalam kelas. Lalu hal itu terus dilakukan. Apakah dalam sistem pembelajaran si anak harus kita berikan dengan rasa bersalah yang bagaimana? Kalau yang kita lihat menstabilkan identitas tadi, kira-kira bagaimana kalau solusi itu kita dapat pada real kenyataannya, Bu Rizka? Apa yang harus kita lakukan dengan sistem segitiga restitusinya? kita sudah menanamkan keyakinan. Kan kita kan ada kesepakatan. Berarti keyakinan dulu. Kesepakatan kan di dalam menanyakan kan validasi ini kita menanyakan dulu, maksudnya kebutuhan apa dia, keyakinan kelas apa yang sudah kita buat sampai dia melanggar. Keyakinan berarti keyakinan dulu. Kalau ada sampai dia tidak, itu kan kebutuhan dia tadi. Ada di menanyakan keyakinan ini kan keyakinan kelas kita kan sudah buat. Mungkin Bu ya, mohon pencerahannya. Juga ulang ya. Misalkan tadi di segitiga restitusi, kalau Ibu Rizka dan Bu Juli tadi mengatakan itu kita tidak boleh membolak-balik, ya kan, penyelesaiannya dalam segitiga harus menstabilkan, validasi, baru keyakinan. Ya, demikian kan, keyakinan baru validasi ya. Atau bagaimana? Menstabilkan, validasi, baru keyakinan, gitu kan. Kalau ya urutannya kan tidak boleh dibalik tadi katanya ya. Seandainya, ini saya katakan seandainya real kenyataannya, ketika kita berhadapan dengan siswa, ada siswa yang memang kita sudah tahu kalau kehidupannya itu kelas menengah ke bawah, rumahnya ya bulan bagaimana kita lihat, terus kita sudah home visit, sudah kita lihat kehidupannya seperti apa, terus nanti dia juga sudah melakukan hal-hal yang memang melanggar peraturan, ya tidur, tidak mengerjakan. Kalau di sini katanya tadi kan jangan menghukum, kita terus memberikan memberikan rasa bersalah dan lain-lain kan gitu ya Bu ya. Tetapi saya ingin penjelasannya yang bisa saya pahami. Kalau kita berhadapan dengan segitiga restitusi ini, bagaimana kita menghadapi permasalahan real yang seperti ini? Apakah kita tetap harus pada posisi stabilkan identitas dulu atau bagaimana? Baik, terima kasih, pertanyaannya cukup kritis dari Ibu Epi, terima kasih ya. Nah, jadi segitiga restitusi ini ditempuh apabila si anak melanggar kesepakatan kelas. Bukan peraturan sekolah saya bilang ya, kesepakatan kelas. Khusus berarti di kelas. Tunggu dulu ya, kesepakatan kelas. Nah, Pelajaran secara umum. bukan dulu, ini kesepakatan kelas ya. Nah, ketika kita sudah, apakah kita sudah pernah menjalankan restitusi ini apabila ke 1, ke 2 sudah? Kan ada guru BK.
dilimpahkan ke guru BK. Kan kita fungsi kita bukan hanya mengajar tapi mendidik. Mendidik kita di mana? Ini kan yang juga kita lakukan segitiga restitusi. Misalnya 2 kali. Kan berulang kejadiannya ya. Bu Epi kita sudah melaksanakan restitusi misalnya. Sekali, 2 kali. Ketiga, keempat kali rasanya kayaknya nggak kena lagi. Maka kita minta kolaborasi dengan guru BK. Apabila guru BK tidak mempan juga kepala sekolah. Nah, bagaimana ada anak dengan yang merokok kena peraturan sekolah bukan kesepakatan kelas. Ibu mempan. Nah, itu kalau itu sudah peraturan sekolah dan itu sudah yang mengambil tindakan adalah kepala sekolah. Tapi kalau ini misalnya seperti berantem dalam kelas, seperti misalnya dari kelas saya, nah itu kita lakukan restitusi sehingga anak akur kembali. Ternyata orang tua mengaku. Nah, jadi di situ restitusi ini, ya pokoknya restitusi setelah kita lakukan nggak restitusi ini. Kita bawa anak restitusi ini begini Bu. Kita bawa anak, kita ajak anak berbicara tidak di hadapan teman-temannya. Bawa dia ke pondok seolah-olah, pondok kan dingin ya, terbuka, tapi nggak ada teman-temannya yang lain. Ya, bawa dia manusia juga Bu, sama kayak kita, ingin dihargai, maka dia juga anak-anak ingin dihargai. Maka dari 5 posisi kontrol tadi, kita sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas, kita sama-sama bergerak berusaha untuk bisa mencapai yang namanya posisi manajer. Manajer itu artinya pemimpin pembelajaran, bukan kepala sekolah lagi, tapi kita dalam kelas kita pemimpinnya. Nah, arti pemimpin berarti bukan diktator. Kita mengajak orang itu sama-sama. Restitusi ini mengajak berdialog, persuasif dia. Nah, cara bukanya itu dari pertama tadi seperti bilang Bu Rizka, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, ketiga terakhirnya baru menanyakan keyakinan. Demikian. Mungkin Bu Evi ada lagi Bu Evi? Mungkin kalau enggak ini enggak apa-apa kita bahas sama-sama diskusi di sini. Ini seperti kan ada anak yang merokok itu enggak kena lagi kesepakatan kelas, bukan sudah kena peraturan sekolah. Ya. Berarti intinya yang bisa saya pahami sedikit mungkin salah yang saya tangkap ya. Berarti inti yang saya pahami di sini segitiga restitusi ini berlakunya pada keyakinan kelas. Ya. Ya, untuk keyakinan. Itu kan dari hasil ya. Bukan penyelesaian secara global atau secara sekolah, lingkungan sekolah. Berarti lebih pada penyelesaian kelas. Ya. Keyakinan kelas, ya. Kan ini kita hadapi tiap hari kita sebagai baik itu wali kelas maupun guru mata pelajaran. Nah, ketika kita nggak mampu sudah berapa kali kita lakukan, kita bukan hanya tugas mengajar tapi mendidik, maka kita minta kolaborasi dengan guru BK. Sama-sama duduk. Ya, home visit salah satunya seperti Bu Epi bilang. Panggil orang tua, libatkan orang tuanya. Bahwa orang tua juga harus tahu keadaan anak-anaknya demikian. Ya, kemudian terima kasih. Ya, baik, ada yang ditanyakan lagi? Berarti kalau berkelanjutan masuk mana? Berkelahinya di mana Pak? Kalau di kelas berarti itu tidak termasuk keyakinan kelasnya. Karena kan nanti kan laporannya kalau anak bertengkar dia kan punya wali kelas. Tapi kan wali kelas yang harus menyelesaikan kasusnya. Kalian antara IPS nih Pak. Nah, kejadiannya di kelas. Kita lihat tapi dengan siswa lain masuk ke kelas yang tersebut. Nah, kalau itu kemarin hasilnya itu masuk kepada kasus sekolah, melanggar aturan sekolah. Nah, sampai dipanggil orang tua dan beri anak tersebut karena anak tersebut sudah merokok. Kemudian kedua yaitu dengan berkelahi, berarti tindakan ketiga. Kalau seandainya melakukan kesalahan satu lagi, berarti dia akan siap dikeluarkan dari sekolah. Berarti yang pertama dia kan sudah melanggar peraturan sekolah, bukan keyakinan kelas. Berarti dari peraturan sekolah kan manajer nih, kita di sini punya manajer kan. Nah, jadi yang pertama sudah dilanggar oleh yang pertama dia peraturan sekolah dia sudah langgar. Berarti dari peraturan sekolah dia kan sudah bersama manajer, dia kan sudah berjanji. Ketika dia mengulangi
berbuat kesalahan, buat kasus apalagi kan yang menangani berarti sudah dari seorang manajer, bukan dari kelas. Karena kan kalau kita setahu saya ya, kalau ketika anak sudah berurusan dengan kepala sekolah, anak merokok, nah itu kan dipanggil wali kelas juga. Kita kan buat surat perjanjian bahwasannya kalau dia melanggar lagi apa konsekuensinya yang diterimanya. Tapi kalau dia belum melanggar aturan sekolah yang pertama, berarti kalau dia berantem di dalam kelas itu masih ranah wali kelas. Wali kelas harus menyelesaikan segitiga restitusinya. Ya kan, kalau mereka di dalam kelas berarti kan nanti yang melaporkan kepada wali kelas apa? Misal ada guru yang lewat di depan kelas, anak-anak lagi bertengkar, bahkan anak-anaknya ibunya kasih tanya, siapa wali kelasnya, apa permasalahannya? Wali kelas pasti dipanggil. Nah, jadi kita kan menanyakan. Nah, kita harus tahu dulu permasalahannya sampai bertinju kenapa. Ya kan? Habis itu kita tanya alasannya apa. Nah, selanjutnya kita langkahnya. Terus kita tanya keyakinan kelas yang sudah sepakati apa. Bagaimana Pak Ira? Boleh tanya sedikit dulu? Yang simpel ya, yang begini. Saya sering menghadapi ini, teman nggak tahu saya solusinya. Misalkan saya mau bertanya nih sama Bu Uli, materinya tadi keyakinan kelas nih Bu Uli. Keyakinan kelas, saya di kelas saya kebetulan saya punya keyakinan kelas. Tetapi bagaimana trik supaya siswa-siswi saya yang ada di kelas ini mau mentaati keyakinan kelas tanpa harus ada paksaan berupa denda, karena mereka biasanya yang takut kalau keyakinan kelas itu kalau ada ujung-ujungnya denda. Misal nggak pakai dasi denda 5.000, tidur denda 5.000, cakap kotor 3 kali panggil orang tua, itu biasanya mereka ikuti walaupun terpaksa. Jadi bagaimana caranya supaya mereka bisa menjalankan keyakinan kelas mereka tanpa harus paksaan dengan denda atau panggil orang tua. Karena selama ini yang saya tahu hanya itu kalimat mujarabnya, denda dan panggil orang tua. Adakah trik yang lain kira-kira Isli? Terima kasih. Terima kasih Bu Epi. Ya, pertanyaannya dari Bu Epi luar biasa bombastis ya. Bu Epi ada tempel nggak keyakinan kelas dalam kelas? Ada. Nah, kita balikkan ke situ. Ke situ kita balikkan. Coba Anda baca poin berapa. Jadi kita berusaha juga sebenarnya. Saya juga takut juga sebenarnya. Kalau yang namanya denda-denda apalagi menyangkut uang kan, agak ketakutan saya tuh. Karena itu memang apapun cerita, kita banyak kali guru ini memang beda dengan PNS yang lain. Guru ini luar biasa profesinya. Jadi yang pertama banyak lah ya. Kita menghindari yang berbau materialistis, tidak memberikan denda. Jadi kita berusaha bagaimana cara kita berupaya untuk bisa anak-anak itu muncul motivasi internal dari dalamnya untuk bisa sepakat. Kan yang buat sepakat keyakinan kelas, sepakat kelas itu kan orang itu juga. Nah sekarang misalnya kita sedang memberikan seperti misalnya kelas kami nggak boleh bertabung sampah. Yang buat orang itu juga sepakat sampah tidak berada di luar kelas. Nah, ketika itu kita pulangkan balik apa yang dibilang sepakat itu, kita pulangkan balik kepada mereka. Sering-sering memang kita kontrol dulu harus kuat, kopi.
yang udah kita tempel dalam kelas, padahal itu kesepakatan orang itu bersama. Nah, kita tempel balik. Kalau nggak ada, mana dia hilang? Nah, mana? Kita tanya sama anak-anak, kita tempel balik biar orang itu ingat. Nah, posisi tempel mana? Sampai ke posisi kita harus ingat tempelnya terdekat papan tulis yang selalu nampak di lalu lalang. Jadi menurut saya trik itu yang pertama kesepakatan kelas. Kita minta hasil dari curah pendapat pikiran mereka. Yang kedua hasilnya kita tulis sama anak-anak. Kalimatnya dalam bentuk kalimat positif tadi. Kemudian tempelkan di dinding dan kemudian ketika nggak ada lagi posisinya di situ, tanya balik sama anak-anak di mana. Sekarang anak-anak sekarang luar biasa, cerdik, cerdas. Kita kira kita yang paling cerdas. Ternyata siswa dengan cara-cara trik itunya supaya kita lupa dengan kesepakatan kelas. Maka kalau turun nanti untuk mungkin mudah-mudahan semester depan tiap kelas ada kesepakatan kelas ya. Nah, sampai ke guru murid memperhatikan penjelasan guru di depan kelas. Jadi trik itunya itu yang sederhana Bu Epi. Jadi kita sendiri juga harus sering menanyakan usahakan menghindari lah yang namanya denda orang takut kita. Saya nggak ada saya terapkan tuh karena saya sudah saya dengar sendiri mengerikan apabila kita dalam kelas tuh ya seperti Bu kepala sekolah bilang kemarin ya, luar biasa kan orang kelas nggak boleh kutik lagi memangnya gitu, nggak boleh lagi ngeri. Jadi ternyata dari kita sama-sama pendapatan ekonominya di situ kita harus bisa paham. Demikian Bu Epi, kira-kira gimana Bu Epi? Ya, alhamdulillah Bu Epi. Hari ini tanyakan lagi. Oke, baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kami tutup acara aksi nyata implementasi budaya positif di SMA Negeri 1 Bapatuan. Semoga yang kami paparkan tadi bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, di sini ada mari bergerak untuk terus menggerakkan. Salam guru penggerak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu bapak sekalian yang sudah menghadiri acara pada hari ini, insya Allah hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikan ibu-ibu untuk hadir sama-sama kita sharing ya. Bukan kami menggurui ibu-ibu ya, tapi ini sharing, sekedar sharing. Kan tadi ada tujuannya CKP berbagi ya. Ya, sharing itu berbagi. Terima kasih Pak Ian, Bu Resi, Bu Nisa, Bu Afni, Pak Raditullah, Bu Anissa, Bu Widya, Bu Ismarita, Bu Melsa, Ibu Rara, Ibu Junia, Ibu Rosi, Ibu Rahmat, Bu Yana, Ibu Emma, Ibu Citra, Bu Epi, Ibu Sakura, dan Naswa, Alamul serta Michael yang tercinta. Iya, terima kasih semuanya. Iya, mari bergerak untuk terus menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita untuk ke depan, hari ini dan untuk ke depan, sebaiknya kita buat apa dulu? Peraturan kelas atau keyakinan kelas? Peraturan. Mana lebih bagus peraturan kelas sama keyakinan kelas? Keyakinan ya. Kayaknya misalnya ada kolaborasi di situ ya, kolaborasi antara sesama pelajar. Oke, nah jadi kita nggak usah lama-lama. Jadi untuk membuat keyakinan kelas ini, kalian hanya memerlukan kira-kira apa yang boleh dilakukan di dalam kelas, apa yang nggak boleh dilakukan, kemudian nilai kebajikan apa yang ada di dalam keyakinan kelas itu. Miss akan bagikan sticky note. Kalian tulis saja. Misalnya contohnya kalau pakai peraturan dilarang makan dan minum di dalam kelas ya.
Kemudian kalau ada yang bisa buat menjadi kalimat positif lebih bagus. Keyakinan keras itu dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Tolong berikan satu orang satu ya. Ya, misalnya kalian mau buat apa misalnya kira-kira apa? Misalnya kalau dilarang membuang sampah di dalam kelas, maka kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Bikin yang positif. Ya, bikin yang positif. Nah, itu contoh ya. Nah, masing-masing tulis satu kalimat, semua lihat nanti kita kumpul. Ya, buat aja misalnya langsung ke kalimat positif. Kalau kalian bisa buat, ya. Kira-kira siapa tahu apa tujuan kita membuat kelas? Proses pembelajaran kita. Ya, salah. Iya, ya. Oke, lanjut tulis masing-masing. Nanti kita kumpul. Banyak yang bisa dibuat ya. Jadi coba bacakan lagi apa ininya, kalimatnya. Yang soalnya yang boleh makan di rasa pembelajaran. Efektifnya atau tujuannya alangkah baiknya makan saat waktu istirahat dan kelas. Oke. Keyakinan kelas itu adalah berasal dari pendapat kalian masing-masing. Nanti kelas beruntung dengan teman-teman. Kira-kira apa yang cocok kita terapkan supaya pembelajaran kita tentram, kondusif, ya, dan menyenangkan. Oke, sticky notes-nya sudah ada sama kalian?
coba masing-masing buat satu kalimat. Boleh kalimat positif, boleh kalimat negatif, untuk kita bisa buat menjadi kalimat keyakinan kelas. Nanti yang negatif nanti sama-sama ditambah menjadi kalimat positif. Keyakinan kelas itu dalam bentuk kalimat positif. Nah, contohnya untuk kalimat negatif, misalnya dilarang membuang sampah di dalam kelas. Maka untuk kita jadikan keyakinan kelas, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi nggak pakai dilarang, nggak pakai kata jangan. Nah, coba masing-masing buat sekarang. Ada yang sudah siap kah? Ada? Oke, siapa mau baca? Zaki mau baca aja. Coba baca kalimatnya Zaki. Kalimat negatifnya jarang makan di kelas saat pembelajaran. Kalau positifnya alangkah baiknya makan saat waktu istirahat dan juga kelas. Iya, very good. Ada dari kelompok ini? Apa kira-kira? Oh, ada dari kelompok ini? Dari kelompok ini? Masih beruntung dari kelompok ini ada? Iya, berarti udah paham ya, sangat bagus ya. Nah, kalau untuk yang kelompoknya Tarel, Ibu, kalau kalimat negatifnya ya. ini positif sudah bisa. Untuk anak kami yang masih berada di kelas, di perpustakaan dan di mana saja, segera ke lapangan depan. Acara pembukaan kelas meeting akan dimulai. Sekali lagi yang masih di dalam kelas, di berdua dan sebagainya, segera ke lapangan. Oke. Nah, sekarang coba siapa mau tulis ke depan? Kalimat Zaki coba, kalimat Zaki. Ya, tulis Zaki ke depan sambil ditempel ininya ya. Nah, yang lain boleh tempel ke depan, sama-sama tempelannya. Sticky notes-nya. Oke. Oke. Ya, dilarang makan di kelas saat pembelajaran. Alangkah baiknya makan di waktu istirahat dan di luar kelas. Oke, bagus ya. Berarti kalian sudah paham. Nah, jadi ini hasil kalian. Ini nanti akan kita buat dalam sebuah karton. Tapi nanti ada kalimat negatif kita ubah dulu menjadi kalimat positif. Nah, sekarang Miss mau tanya sekali lagi, apa tujuan kita membuat keyakinan kelas? Iya, pembelajaran berlangsung dengan tentram, tertib, dan aman serta nyaman ya. Jadi nanti jangan lupa, siapa sekretaris di kelas kita? Siapa ya? Oh iya, nanti tolong buat di kantor ya. Nah, di kantor nanti kita tempelnya di sebelah sana boleh, tapi nanti itu kita pindahin. Jadi tempel di kantor supaya semuanya bisa melihat. Kemudian ini kan ada nilai kebajikan. Misalnya kalau misalnya dilarang membuang sampah di dalam kelas, kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Maka nilai kebajikan
kebajikannya apa? Kebersihan dan tanggung jawab. Kemudian kalau misalnya alangkah baiknya makan di waktu istirahat dan di luar kelas, kira-kira nilai kebajikannya apa? Tertib, disiplin, kebersihan dan disiplin. Kebersihan dan disiplin. Oke. Nah, jadi ini sudah selesai, tapi nanti akan kita buat dalam bentuk yang menarik di kantor, sehingga semua orang akan melihat dan tertarik untuk menerapkan apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Oke? Jadi anak-anak, ini ada sesi tanya jawab. Kira-kira ada yang mau bertanya, Bu? Tidak ada? Ya, Zaki. Kenapa keyakinan kelas penting? Nah, siapa bisa jawab kenapa keyakinan kelas itu penting? Nah, ini kan udah kalian kumpul ya, kalimat kalian ini. Kenapa penting? Ayo, siapa bisa menjawab? Ayo, siapa bisa menjawab kenapa penting keyakinan kelas? Ayo, kalian. Tujuan kita bikin keyakinan kelas ini kan supaya pada proses pembelajaran itu kita bisa lebih aman, tentram, nyaman, dan bisa saling menghargai dan bersama. Excellent. Ya, jadi good Karen. Saling menghargai. Berarti kalau misalnya dalam pembelajaran nanti ada kalimat positif yaitu menghargai teman ketika sedang berlangsung pembelajaran. Nanti artinya contohnya apa? Kalau kalimat negatifnya tidak boleh mengganggu teman, tidak bertengkar, itu makna daripada menghargai. Berarti nilai kebajikannya apa anak-anak? Menghargai teman ketika sedang berlangsung pembelajaran. Berarti nilai kebajikannya adalah ya cinta dan kasih sayang. Haruskah kita menyayangi sesama teman kita di dalam kelas? Itu harus ya. Bagaimanapun dia teman sekelas kita. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Miss, Ya. gimana kalau misalnya keyakinan kelasnya aku nggak berjalan dengan baik? Nah, siapa bisa jawab? Gimana kalau keyakinan kelas yang sudah kita buat ini ternyata tidak berjalan dengan baik? Siapa yang salah? Salah? Iya. Kalian yang membuat keyakinan kelas, maka jangan menyalahkan nanti orang lain, jangan menyalahkan guru, karena ini adalah hasil daripada pendapat kalian masing-masing yang sudah kalian sepakati. Nah, kalimatnya semua ada di sini. Jadi yang namanya keyakinan kelas kita nggak usah banyak buatnya, tapi semuanya kena ranah ketika kita sedang berada dalam proses pembelajaran. Jadi itulah aturan-aturan yang harus kita, bukan aturan, keyakinan yang harus kita implementasikan dalam sikap-sikap kita ketika proses pembelajaran berlangsung ya. Nah, kira-kira kalau ada yang menyalahi bagaimana? Kita kembalikan kembali kepada keyakinan apa yang sudah kita sepakati. Kembali lagi ke sini. Ya, nanti dibuat sekretaris, nanti tolong dibuat ini yang bagus di kantor, yang menarik, sehingga nanti kalian juga suka lihatnya dan rasa kepingin menerapkan itu makin besar dengan lihat tampilannya yang menarik, kalimatnya juga bagus ya. Nah, jadi semua kita sekarang semua dalam serba positif. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa mengimplementasikan yang namanya budaya positif. Misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya,
kemudian juga menjaga kebersihan kelas, itu adalah budaya-budaya positif yang akan membentuk kalian menjadi pribadi yang memiliki karakter yang positif. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Ada lagi? Mungkin mau bertanya? Mau kasih saran? Miss, kenapa mesti keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Nah, kalau peraturan kelas itu biasanya misalnya dari satu orang, tapi kalau keyakinan kelas itu adalah hasil dari pemikiran kalian bersama. Maka sebaiknya nanti setelah kita buat keyakinan kelas ini, maka bersama-samalah kalian untuk menerapkan, ya, menerapkan apa yang sudah kalian sepakati yang ada di sini tadi sini note sini yang kalian kumpul. Kan nanti kita buat dalam karton yang bagus, tulisannya yang besar, yang indah. Kemudian buat stiker yang memang menunjukkan bahwa kalian itu adalah memiliki pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ada lagi kira-kira yang ingin ditanyakan? Ada? Riko gimana kira-kira? Mau menjalankan keyakinan kelas? Mau. Kalau Reja? Mau menjalankan keyakinan kelas Reja? Mau. Zaki dengan Fakri? Oh ya, alhamdulillah. Semuanya mau ya? Sepakat dengan keyakinan kelas kita? Berarti kalau sudah sepakat akan kita buat ini semua ya menjadi keyakinan kelas kita, fix keyakinan kelas kita ya. Jadi nanti ada yang kalimat negatif sama-sama juga kita ubah menjadi kalimat positif. Oke, kalau nggak ada lagi sekian. Assalamualaikum. Untuk pelajaran berikutnya nanti kita bahas tentang apa yang sudah kita pelajari di belakang, ada koneksinya dengan hari ini. Jadi sekian ya untuk keyakinan kelas kita.